Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Pangaribuan, NIM 0104182086. Saya mahasiswi semester 7 Manajemen Dakwah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan jamaah haji di Bandar Saudi Arabia. Gelombang pertama, jamaah akan tiba di Bandar Udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, jamaah dianjurkan untuk pertama, mengantri turun dari pesawat dengan tertib. Kedua, memeriksa tas tentengan dan paspor agar selalu dalam genggaman, dan koper besar akan diterima oleh jamaah hotel. Ketiga, menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib, sambil memperhatikan arahan dari ketua regu atau rombongan. Keempat, mengikuti petunjuk dari petugas imigrasi Saudi Arabia serta patuh dan tertib untuk ke loket pemeriksaan imigrasi, sambil menggenggam paspor masing-masing. Kelima, menitipkan barang, uang, atau apapun ke orang yang terpercaya jika hendak ke kamar mandi. Keenam, memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan karena disediakan dengan terpisah. Jika untuk perempuan, maka ada gambar kepala wanita berhijab. Jika untuk laki-laki, maka ada kepala laki-laki yang berjenggot. Ketujuh, menutup aurat dengan disiplin jika hendak keluar masuk dari kamar mandi, serta memeriksa agar tidak ada barang yang tertinggal. Kedelapan, menekan air dengan pelan-pelan, karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis. Kesembilan, menjaga kekompakan atau regu pada jamaah haji, karena yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah tidak diistirahatkan di ruangan khusus, melainkan langsung naik bus menuju ke Hotel Madinah. Kesepuluh, mengikuti instruksi dari petugas dan duduk di kursi yang telah diarahkan oleh petugas. Meskipun sementara, jamaah akan terpisah dari rombongan karena kapasitas bus yang berbeda-beda. Nanti akan bergabung kembali kepada rombongan jika sudah sampai di hotel. Gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, jamaah dianjurkan untuk pertama, turun dari pesawat dengan tertib. Kedua, memastikan tas tentengan dan paspor dan koper besar akan dibawa oleh jamaah hotel. Ketiga, menuju ruang imigrasi dengan tertib dan sambil memperhatikan arahan dari ketua regu atau kloter. Keempat, mengikuti petunjuk imigrasi dari Saudi Arabia dengan tertib ke loket pemeriksaan imigrasi sambil menggenggam paspor masing-masing. Kelima, menitipkan barang paspor dan tas tentengan dan barang lainnya ke orang yang terpercaya jika hendak pergi ke kamar mandi. Keenam, memperhatikan tanda kamar mandi untuk perempuan dan laki-laki karena disediakan dengan terpisah. Jika untuk perempuan, maka ada gambar kepala wanita berhijab. Jika untuk laki-laki, maka ada gambar kepala laki-laki yang berjenggot. Selanjutnya saya akan membahas di hotel. Pertama, di Madinah, jamaah haji dianjurkan untuk pertama, menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan dan teratur. Kedua, mengatur waktu secara efektif dan efisien untuk melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi, karena waktu yang disediakan di Madinah hanya lebih kurang 8 hari ditambah 12 jam.
Ketiga, memperhatikan waktu dan mengikuti proses ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang diatur oleh majmuah bekerja sama dengan ketua kloter karena waktu berziarah biasanya ditentukan pada hari ketiga sejak jamaah tiba di Madinah. Keempat, jamaah haji ditempatkan di hotel yang setara bintang 3 dengan konstruksi gedung bertingkat yang dilengkapi dengan lift. Sebaiknya jamaah antri dan tertib ketika menggunakan lift karena kapasitas lift sangat terbatas dan mendahulukan orang tua, wanita, jemaah yang lemah atau sakit. Berhati-hati ketika menggunakan tangga berjalan atau eskalator agar jemaah tidak terpeleset atau pakaian yang tersangkut. Menuju jamaah gelombang 1, jamaah haji yang akan meninggalkan hotel menuju Makkah hendaknya memperhatikan koper, tas tentengan, dan barang-barang berharga agar tidak tertinggal. Melaksanakan mandi sunnah ihram, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, kumis, kemaluan, merapikan jenggot, dan memakai wangian di badan. Menaiki bus dengan teratur sesuai rombongan, melepas pakaian dalam bagi jamaah laki-laki sebelum berangkat dari hotel berpakaian ihram menuju miqat Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kedua, seluruh jamaah gelombang 1 dan gelombang 2 berkumpul di Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Pertama, mempersilahkan setiap ketua rombongan turun dari bus saat tiba di Makkah untuk mendapatkan penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi. Kedua, mengatur diri saat turun dari bus lalu menempati hotel sesuai arahan petugas dan akomodasi. Mentaati aturan pembagian kamar di hotel untuk kurang lebih 28 hari yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Saudi atau PPIH Arab Saudi. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.